Ya mirip hidden cost yang ada di legal, margin yang udah dihitung ternyata Halo teman-teman pejuang RSP. Setelah kita membahas hidden cost dari dua divisi, yaitu divisi project dan divisi HR, saya ingin membahas hidden cost yang ada di divisi legal. Ya teman-teman, di divisi legal ini ada beberapa pengeluaran dan beragam jenis-jenis yang menjadi hidden cost, seperti misalkan biaya-biaya formal, biaya informal, mulai dari pengikatan kalau nggak jadi atau nggak close atau tanahnya bersengketa, terus biaya perizinan mulai dari yang resmi sampai yang non resmi, terus juga ada biaya-biaya koordinasi dengan ormas lah, dengan keamanan, dengan babinsa, lingkungan dan lain-lain, dan biaya-biaya lain yang agak sulit teridentifikasi kalau kita tidak mendefinisikan secara jelas. Nah, angkanya pun tidak punya jumlah yang pasti, ya tergantung skill komunikasi dari tim legalnya. Biaya-biaya tersembunyi di legal ini kalau tidak di manajemen dengan baik, ya nanti tiba-tiba ada biaya pembengkakan aja yang tidak disadari gitu kan. Apalagi jadi sengketa atau berselisih hukum dengan beberapa pihak, mulai dari yang open perkara sampai ke pengadilan. Nah ini kan membutuhkan biaya teman-teman. Nah, perapihan administrasi, terus juga skeptisme tim legal terhadap berkas-berkas hukum, skill komunikasi dan negosiasi tim legal ini menjadi poin kunci yang akan menyelamatkan biaya-biaya tersembunyi yang sebelumnya itu tidak terfikirkan. Ya awalnya sih perhitungan bisnisnya biasa-biasa saja, ngitung HPP, biaya operation, biaya marketing, dan lain-lain. Pas udah di ujung, udah dihitung, sanggap sebagai biaya udah profit, ada biaya hukum yang timbul karena kecerobohan tim legal. Ini perlu hati-hati juga teman-teman, dan perlu di-maintain sedemikian rupa sehingga menjadi awareness tim yang mengelola perusahaan. Teman-teman pejuang RSP, selain biaya legal tadi, ada biaya tersembunyi yang paling sering diabaikan dan ya bisa bikin bocor-bocor halus gitu ya, yaitu biaya pajak dan administrasi. Kalau tim finance nggak aware, biaya pajak ini biasanya komponen yang luput untuk ya bisnis-bisnis dengan omset yang tidak terlalu besar, jadi nggak terlalu perhatikan sama DJKP lah gitu kan. Padahal biaya ini sebenarnya wajib keluar, tapi kalau nggak aware, nggak pakai konsultan yang bagus, konsultan pajak yang bagus, kebocorannya bisa lebih parah karena menganalisa dan mengelola pajaknya ini nggak pas gitu. Ya mirip hidden cost yang ada di legal, margin yang udah dihitung ternyata belum termasuk komponen pajak. Tiba-tiba ada surat cinta dari dinas pajak gara-gara nggak dianggap bayar pajak, padahal catatan keuangan di rekeningnya ini udah cukup banyak terikot gitu, sehingga menjadi incaran petugas pajak. Begitu juga dengan biaya-biaya administrasi, seperti ya biaya kecil sih kayak admin bank, biaya transfer, materai, cetak rekening koran, berkas manual, dan lain-lain. Ya kalau dilihat per cost per unitnya memang kecil, tetapi kalau dilihat secara akumulatif dan dihitung dalam periode waktu tertentu, misalkan 1 tahun, ya mungkin bisa untuk membayar biaya-biaya yang ringan tapi yang agak impactful, ya misalkan di Swift menjadi insentif karyawan atau menjadi biaya sosial gitu kan. Nah, itu lumayan. Oke teman-teman pejuang RSP, sebenarnya banyak nih ya biaya-biaya tersembunyi yang ada di perusahaan, apalagi di perusahaan properti. Mungkin kita akan bahas yang lainnya secara bertahap. Tapi teman-teman, secara umum untuk memitigasi biaya hidden cost ini, ada 2 jenis mitigasi yang bisa dilakukan manajemen untuk ya mengatur agar hidden cost ini nggak terlalu besar. Oke, yang pertama biasanya perusahaan menggunakan flat budget, dan yang kedua menggunakan persentase. Nah, kalau yang flat budget untuk biaya-biaya tertentu yang kunci budgetnya ini udah dikunci secara flat dengan jumlah dan nominal tertentu dengan melihat pola atau kebiasaan karakteristik pengeluaran tersebut.
Ini juga menjadi eksperimen efisiensi untuk divisi-divisi tertentu. Nanti dilihat polanya seperti apa, ya udah dikunci aja budgetnya flat sekian gitu. Nah, yang kedua yaitu persentase. Nah, cocok untuk divisi-divisi yang berbasis performa, misalnya seperti marketing, dikunci sekian persen gitu. Nah, sisanya mitigasi resiko bisa dilakukan oleh tim finance. Misalnya nih ya, menganalisa budget, mengatur cash flow, membuat indikator early warning atas resiko-resiko finansial yang kira-kira akan terjadi di kedepannya gitu, di kemudian hari. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.